Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan semangat untuk thalabul ilmi, yang namanya Nabi mengatakan julusuka sa'atan fi majlisin ilmi la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min utqi alfi raqbah. Duduknya kalian, kata Rasul, sesaat di majlis ilmu, majlis yang mana di dalamnya mengenalkan hukum-hukum Allah, mengenalkan ketauhidan kepada Allah, mengenalkan akan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'atan, sesaat, khairun, itu lebih baik, kata Nabi. La tamusu qalaman, walaupun kamu tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, ataupun kamu menulis satu huruf dari apa yang kalian dengar. Khairun, itu lebih baik, kata Rasul, min utqi alfi raqbah, daripada kalian mampu memerdekakan 1000 budak sahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, salah satu wasilah yang menyebabkan dosa-dosa kita banyak sekali diampunkan adalah menghadiri majlis-majlis ta'lim. Bahkan di dalam kitab ini, Pak, saya tadi baca Qami' Tughyan mengenai khususiat belajar ilmu. Di sini disampaikan man ta'allama baban minal ilmi, man, barang siapa ta'allama, mempelajari, baban, satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, yantafi'u bih, yang mana dengannya ia mendapatkan manfaat, fi akhiratihi, untuk akhirat dia, wa dunyahu, dan juga mengenai dunianya. Kana khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardud. Yang mana itu, kata Nabi, lebih baik untuk orang tadi dari seumur hidup ia di dunia. Seandainya diberikan umur 7.000 tahun. Berapa? 7.000. Nah, umur kita nggak akan sampai 7.000. Paling 60, itu pun sudah jarang. Tadi ada Habib, salah satu ketua Masjid Babul Jannah Citra Garden, meninggal dunia. Teluk Betung, Pak. Nah, Habib siapa tuh? Asegab. Nah, itu umurnya pun masih muda, mungkin di bawah 60 insyaallah. Ternyata umurnya tidak sampai panjang. Barusan tadi meninggal dunia. Maka hadirin rahimakumullah, bahkan di sini disampaikan bukan hanya 7.000 tahun, bahkan siyama nahariha, bahkan lebih baik. Saya ulangi kembali, kana khairan lahu min umri dunya. Jadi mempelajari satu bab dari ilmu tadi itu lebih baik untuknya dari umur ia di dunia 7.000 tahun. Siyama nahariha, yang mana di dalamnya digunakan untuk puasa, Pak. Kalau kita kan kadang-kadang puasa ya, tapi itu dibuat oleh Allah Ta'ala seolah-olah 7.000 tahun tadi paginya sampai sorenya puasa terus. Bahkan tidak sampai di situ, wa qiyama layaliha, bahkan malamnya disertai dengan qiyamul lail istiqamah, makbul, yang mana pasti diterima, kata Rasulullah, makbulan ghairu mardud, tanpa tidak diterima. Maka hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, maka penting ketika ada majelis-majelis seperti ini, kita berusaha memaksimalkan mungkin untuk apa? Untuk duduk, Pak. Apalagi di masjid kita sendiri, Pak, ya. Orang lain jauh-jauh datang, kita tuan rumahnya nggak normal, Masya Allah. Kita ngajak-ngajak orang luar datang ke masjid, kita sendiri nggak mau duduk di majelis. Nah, ini musibah, Pak sekalian. Maka hadirin rahimakumullah, saya ulangi kembali, apa kata Rasul, man ta'allama baban minal ilmi,
yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardud. Jadi kata Nabi, barang siapa belum mempelajari satu bab dari ilmu yang dengan apa yang dia pelajari ia mendapatkan manfaat dalam apa Pak? Dalam urusan akhiratnya, wa dunyahu, dan juga dalam urusan duniawiyahnya, maka itu lebih baik untuk ia dari umur ia di dunia 7.000 tahun, yang mana pada umur tersebut ia selalu berpuasa, dan juga pada umur tersebut ia selalu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Makbul, bahkan diterima kata Rasul, ghairul mardud, bukan tidak diterima tapi makbul, diterima. Maka hadirin rahimakumullah, bahkan duduk dalam riwayat yang lain mengatakan duduk kita dalam majelis ilmu itu lebih baik daripada kita bisa menengok 1.000 orang yang sedang sakit. Nah, ya Pak ya. Nah, ada orang sakit ditengok nih misalnya sore-sore, maka 70.000 malaikat, satu orang itu Pak, 70.000 malaikat akan mendoakan Bapak yang nengok tadi sampai subuh. Nah, itu satu orang yang ditengok. Nah, ini yang ditengok ini 1.000, masa. Nah, itu lebih baik lagi, lebih baik duduk kita ini. Tapi bukan berarti ketika ada orang sakit, enggak, saya enggak maulah, duduk taklim aja lah maunya. Karena ini lebih baik, enggak gitu juga Pak. Tapi bagaimana setiap hukum daripada hukum-hukum Allah, perintah daripada perintah-perintah Allah, di mana pada waktu itu kita diperintahkan, maka bagaimana kita berusaha menyempurnakan. Maka orang yang bijak itu di mana dia pada saat itu ada, maka dilihat apa maunya Allah, apa maunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, kita teruskan. Kemarin kita di dalam kitab Nashihud Diniyah telah sedikit membahas mengenai asbabul wurud orang ini pada matinya su'ul khatimah. Wa'lam annahu katsiran ma yakhtimu bisu' lilladzina yatahawanu bis-salatil mafruḍah wa zakatil wajibah walladzina yatatabba'una 'awratil muslimin walladzina yanqusuna al-miqyal wal mizan walladzina yukhaddi'una al-muslimin wa yakhshawnahum wa yalbisuna 'alaihim fi umurid din wad dunya walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqqin walladzina tu ahwalil awliya wa maqamatih. Maka hadirin yang mulia, di sini disampaikan banyak sekali apa-apa yang yakhtim, yang mana sesuatu itu menyebabkan orang ini bisa bisa apa? Bisa rusak, yakhtim pada akhirnya. Jadi yang kita perhatikan itu bukan sekarang Pak, tapi bagaimana akhir kita. Nah, jadi jangan sampai kita sekarang rajin ibadah, enggak taunya ibadah kita ini menyebabkan mati kita su'ul khatimah. Jangan sampai kelakuan kita walaupun ibadah Pak, ya kan? Makanya kita dalam hati kita selalu merasa kurang, kan? Ibadahnya hebatnya gimana, tetap ya Allah, perbaikilah ibadah saya. Jadi kita, kenapa iman itu artinya antara harap dan takut kepada Allah. Harapnya apa? Semoga dengan ibadah saya yang penuh dengan kekurangan ini Allah Ta'ala memaklumi. Nah, semoga kekurangan yang saya buat semoga dimaklumi. Takut. Nah, jadi antara harap dan takut. Harapan kita kepada Allah, ibadah yang telah kita buat yang penuh dengan kekurangan diterima oleh Allah. Dan juga takut, nah, gara-gara ibadah saya ini Allah ini marah. Apalagi nggak ibadah. Nah itu. Karena hadirin rahimakumullah, sebagaimana muqaddimah pembahasan yang awal disampaikan, wa kana ba'dus salaf as-salihi, dan sebagian orang-orang soleh dahulu mereka berada dalam ghayatul khauf, puncaknya kekhawatiran, min khatimati su'. Apa yang dikhawatirkan? Mati mereka di atas keburukan. Nah, bersamaan apa? Ma'asalahi a'malihim, bersamaan amal-amal mereka adalah amal-amal yang bagus. Dakwah mereka bagus, salat mereka sunnahnya bagus, tilawat Qur'annya bagus.
buat baiknya dengan hablum minan nas bagus dan lain-lainnya bagus, tetapi mereka berada di atas puncaknya kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan? Bukan khawatir miskin, tetapi khawatir mereka matinya di atas keburukan. Maka hadirin rahimakumullah, maka di sini disampaikan katsiran ma yakhtimu bisu, banyak sekali sesuatu yang mana dengan sesuatu tadi seseorang bisa buruk dalam akhir kehidupannya. Di antaranya apa hadirin mulia? Untuk siapa? Lilladzina yatahawwanuna bis-shalah. Jadi orang-orang yang menganggap gampang urusan salat. Maka kita berusaha sebagaimana Rasulullah mengatakan as-salatu karra'si fil jasad. Jadi salat itu kata Rasulullah dalam satu riwayat seperti kepala pada jasad seseorang. Bapak punya tamu walaupun jam 9 pagi, kalau nggak punya kepala kira-kira diterima nggak Pak? Walaupun jam 9 nggak diterima, apalagi malam kabur, ya kan? Kalau nggak punya tangan, maka masih dihukumin manusia. Nggak punya kaki, bahkan seandainya nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu masih dihukumin manusia. Ada itu di salah satu tempat, saya punya kawan, anaknya perempuan lagi, nggak punya tangan, nggak punya kaki Pak. Dua-duanya, empat ini nggak ada. Tapi pinter, apa yang disampaikan sama abi dan uminya langsung terekam. Tapi nggak punya itu tangan, kaki, tapi masih punya kepala, maka dihukumin apa Pak? Manusia. Tetapi walaupun jam 9 pagi orang bertamu, assalamualaikum, tapi kepalanya nggak ada, kabur, ya kan? Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana kita sekarang berusaha, yang berbicara juga sama, yang antum-antum juga sama. Bagaimana dalam urusan sholat ini kita jangan menganggap gampang, tetapi kita menganggap penting. Hari ini kan kita bilang yang penting betul nggak Pak? Yang penting sholat. Tapi kita berusaha sekarang kita rubah. Sholat itu penting, ya Pak ya? Masya Allah. Sedikit aja, sholat itu penting. Kita kan sekarang bilangnya yang penting sholat daripada nggak sholat. Masya Allah. Nah kita yang sekarang kita benahi lisan kita ini sholat itu penting. Demikian pula hadirin rahimakumullah, di sini sampaikan wa zakat. Demikian pula orang yang menganggap gampang dalam urusan sedekah. Jadi jangan menganggap gampang, apalagi sedekah yang wajib, yaitu zakat, zakat mal, zakat fitrah, ya kan? Maka dalam urusan sedekah kita jangan menganggap remeh, tetapi kita anggap penting. Bahkan walaupun kita ini seorang yang miskin, kita berusaha kita bagaimana bisa sedekah, ya Pak ya? Seminggu 1.000 kan, tapi punya target. Setiap Jumat saya nggak mungkin nggak masukkan uang ke kotak amal. Jadi punya target, nanti dikasih rezeki insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang orang tuanya masih hidup, pokoknya saya punya target, setiap sekian waktu saya harus ngasih orang tua saya sekian. Nanti Allah sempurnakan insya Allah. Jadi kita jangan menganggap gampang dalam urusan sedekah. Baik sedekah yang masnun, demikian pula sedekah yang wajib, apalagi yang wajib. Kenapa? Karena urusannya adalah su'ul khatimah. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah apa? Walladzina yatatabba'una 'auratil muslimin, orang yang selalu memata-matai orang Islam. Memata-matai dalam urusan keaiban, dicari-cari terus, ya kan? Maka orang yang mencari-cari ini hati-hati, urusannya matinya su'ul khatimah, walaupun rajin sholatnya. Lain halnya darul iftah, kayak majelis ulama. Maka ada istilah di dalam kitab itu adalah apa? Ada jarah wa ta'dil. Jarah itu adalah melukai, ta'dil itu menganggap fiqh dalam urusan rawi. Jadi memang mereka betul-betul mencari kekurangan, terutama dalam urusan para ulama. Nah itu darul iftah, seperti di Pakistan, itu darul iftahnya betul-betul kuat. Ada dulu satu mufti, namanya nggak usah sebutin, masih hidup.
dia mengeluarkan fatwa puasa sunnah Syawal itu hukumnya makruh katanya, Masya Allah. Hukumnya makruh deh Pak, puasa sunat Syawal. Kalau kita kan sekarang berlomba-lomba mikirin gimana bisa puasa sunnah ya. Tetapi pada saat saya belajar di sana itu beliau berfatwa makruh. Maka langsung beliau disuratin oleh Darul Iftah. Setelah disuratin nggak mau juga islah, akhirnya dipanggil, nggak mau datang, akhirnya disebarin. Beliau adalah sesat. Nah itu, jadi orang yang mengontrol itu penting. Kalau kata guru kami, orang-orang yang belajar di Darul Iftah, yang mana ujungnya adalah jadi mufti, maka manba titik maksud kenapa dia belajar adalah su'uzon, paham ya, buruk sangka. Tetapi buruk sangkanya untuk apa? Untuk menjaga agama, paham Pak? Untuk menjaga agama Islam. Seperti contoh Bapak, terutama tim security di sini ya, misalkan dipasang oleh Pak Ketua, Mas ini A, B, C, D ini, maka orang-orang baru di semuanya dicurigain. Tapi curiganya bukan tanpa sebab, supaya apa? Jangan sampai terjadi satu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka melihat orang-orang baru yang nggak dikenal langsung hati-hati kan. Jadi seperti itu. Apalagi ya pokoknya hati-hati. Jadi itu boleh. Jadi tetapi tujuannya apa sekalian? Tujuannya adalah untuk menjaga. Tetapi hadir rahimakumullah, ketika tidak ada alasan tetapi berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan kaum muslimin, apalagi nanti dengan cara mendapatkan kemudian diadu domba, maka ingat urusannya adalah matinya su'ul khatimah. Paham ya? Urusannya apa? Matinya kita su'ul khatimah. Walladzina yanqusunal miqyal, demikian pula asbabul wurud su'ul khatimah adalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Dagang kan dikurangin. Wal mizan, demikian pula ukurannya padahal belum sekilo kan, tapi dia bilang sudah sekilo. Jual ikan kah, jual minyak kah, jual apa ya kan? Hati-hati. Kenapa? Urusannya besok Pak di akhirat. Ya mungkin kita nambah kaya dunia kan, tapi nanti di sana nambah susah hidup kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sholat jojong, nipu juga jojong, ya kan? Masyaallah. Kan banyak sekarang. Karena apa? Karena nafsu, sholatnya nggak salah-salah di awal waktu, masyaallah. Tapi nipunya juga nomor 1, masyaallah. Ya kan? Walladzina yukhaddi'una al-muslimin, orang-orang yang mendustakan, membohong-bohongi orang-orang Islam. Dibilangin itu ini nih, hati-hati. Maka kalau kita ini nggak tahu apa-apa, lebih baik diam dalam urusan kaum muslimin. Kenapa? Karena penjelasan kita seandainya salah, ini akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Misalnya dalam urusan ilmu ya, Bapak ditanya, ada kaitannya dengan ini Pak, dengan apa? Dengan apa yang kami sampaikan, yukhaddi'unal muslim. Pak, karena Bapak sudah rajin ke masjid, ditanya sama orang baru ke masjid, ini hadis ini gimana nih maksudnya? Oh ini maksudnya begini, Masya Allah. Padahal bukan begitu Pak, ya kan? Maka kita diserupakan yukhadi'unal muslimin, orang yang menipu orang Islam. Asasnya dalam urusan Islam ini Pak adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi barang siapa mengada-ngada dalam urusan Islam, dalam urusan agama, dan sesuatu itu bukan dariku kata Rasul, maka sesuatu itu akan ditolak. Kalau sudah ditolak ini, apalagi kalau ditolaknya untuk diri sendiri nggak masalah, nggak terlalu bermasalah gitu. Tetapi kalau sudah menjelaskan, ini bisa membahayakan. Maka di dalam tafsir Rasulullah mengatakan man fassaral Qur'ana birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa berani mentafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya, sungguh dia telah menyiapkan dirinya dilempar ke neraka. Maka kalau kita nggak tahu, diam. Ini gimana Pak, Mas? Waduh, saya belum tahu. Nanti saya tanyakan sama siapa yang tahu, ya kan? Nah ini, oh jadi ini mah menurut saya. Jadi tidak ada Pak. Bahkan Ustadz Abdul Somad saja jarang
Bahkan saya nggak pernah diet, menurut saya, ya kan? Tapi beliau mengatakan menurut Al-Imam Syafi'i, menurut imam ini berdasarkan hadis ini, itu kita ngelebihin UAS Pak, Masya Allah, ngelebihin ustadz kita, Masya Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, wa yakshawnahum, demikian pula mendustakan mereka sama, wa yalbisuna alaihim fi umuriddin. Kita memakai agama untuk menipu mereka. Wa yalbisuna alaihim fi umurid dunya. Demikian pula dalam urusan dunia kita kita tipu orang Islam. Maka hadirin rahimakumullah, itu semua risikonya adalah mati kita su'ul khatimah. Demikian pula hadirin rahimakumullah, wa min akhafu ma yakhafu minhu ala sahibihi su'il khatimah al-bid'ah fid din. Demikian pula sebagian yang dikhawatirkan, apa yang harus dikhawatirkan kepada pemiliknya, yaitu mati su'il khatimah adalah bid'ah dalam urusan agama. Ya Pak, melakukan pembaharuan. Nah ingat, pembaharuan ini bukan berarti yang menilai pun adalah jumhurul ulama. Jangan menurut perasaan kita Pak. Sekarang banyak sesuatu yang secara logis, secara praktek Nabi nggak pernah buat, seperti nujuh bulan Pak ya. Pernah nggak istri-istri Nabi nujuh bulan? Nggak pernah. Kok Bapak melakukan, putri-putrinya ketika melahirkan ada nujuh bulan? Ini bagaimana? Nah ini seandainya itu tidak dibuat, namun ketika masih ada dalil yang memayunginya, maka bid'ah itu adalah bid'ah hasanah. Paham ya? 7 bulan itu kenapa dibuat? Karena dia syukur kepada Allah. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, adapun menentukan waktu di dalam ibadah, ya, itu yang dibolehkan maka boleh. Contoh, Bapak punya anak 5, punya azam, pokoknya setiap hari-hari kelahiran anak-anak saya mau sedekah berlebih, saya mau sedekah lebih. Kebetulan anak pertama lahirnya Senin, anak kedua lahirnya Rabu, dan seterusnya. Maka ketika hari-hari tersebut Bapak bersedekah tidak seperti biasa. Nah ini nggak apa-apa, apa ya? Nggak ada dasarnya, tetapi sedekah secara dalil keumuman, sedekah itu perintahnya Allah. Jadi seperti itu. Puasa juga, pokoknya setiap hari kelahiran, hari pernikahan saya, kata bapak-bapak, saya mau puasa sunnah. Maka boleh, paham ya? Tetapi ingat, ketika ada dalil yang melarang, walaupun itu umumnya dibolehkan, maka yang berlaku adalah ketidakbolehan. Contoh, pas hari pernikahan Bapak bertepatan dengan hari tasyrik, paham ya? Kan setiap tahun tuh kadang-kadang berubah tanggalnya kan? Mungkin pada tahun-tahun biasa nggak tumburan sama tasyrik, tetapi lama-lama ketumbur, ya kan? Dengan tanggal 11 Dzulhijjah, hari tasyrik, maka nggak boleh puasa, paham ya? Maka puasanya jadi sebagian ulama mengharamkan, maka kita jangan puasa. Jadi seperti itu. Begitu pula yang lain-lain. Jadi bid'ah di sini nggak mutlak. Semua yang diada-adakan, yang Nabi sama sekali nggak pernah buat, itu adalah bid'ah. Seperti maulid, ya Pak ya. Maulid Nabi SAW dulu Nabi nggak pernah buat. Ketika Rasulullah SAW di hari kelahiran Nabi SAW, secara praktek Nabi nggak buat, ya kan? Adapun puasa Senin Kamis itu dikiaskan saja, paham ya? Dan ingat, dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya Al-Quran, As-Sunnah, tetapi kias juga termasuk adalah dalil, paham Pak? Seperti usolli fardal maghribi 3 raka'atin, itu kalau Imam Nawawi mengatakan wa ammal labdun niyah, adapun melafadzkan niat, huwa sunnah, itu adalah sunnah, paham ya? Melafadzkan niat adalah sunnah, tapi sunnah di situ diambil dari kias as-sahih, kias yang sahih. Dari apa? Dari sahih Muslim. Jadi Nabi ketika beliau mau haji, maka beliau melafadzkan niatnya. Tapi bukan untuk sholat, maka di situ dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain.
kepada puasa, kepada apa? Sholat. Nah, makanya kalau kita Ramadan umumnya sebelum kita selesai kan dari tarawih Pak ya, atau Bilal ataupun imamnya memandu untuk bareng-bareng melafadzkan niat apa? Puasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, namun secara umum melakukan bid'ah dalam urusan agama yang dimana bid'ah di situ tidak ada dalil yang memayungi baik Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka risikonya adalah su'ul khatimah. Risikonya apa? Su'ul khatimah. Wa kadzalika idmarus syak fillah, demikian pula yang menyebabkan seseorang mati su'ul khatimah, dia ragu akan ketauhidan kepada Allah. Betul yang ngasih rezeki Allah, tapi kalau ente nggak kerja, nah ini ragu Pak. Hati-hati. Walaupun awalnya ngomong, tapi lama-lama diulang-ulang, akhirnya datang keyakinan yang ngasih rezeki harus kerja, ya kan Pak? Nah, jadi lisan kita dibetulkan. Betul. Rezeki itu salah satu wasilahnya adalah kerja, namun yang memutuskan adalah Allah. Maka oleh karena itu orang yang mencari rezeki dengan bekerja jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Kenapa? Supaya rezekinya nambah barokah. Nah, jadi lisannya diperbaikin. Tapi kan sekarang kan karena orang awam nggak pernah ngaji, lepas-lepas aja ngomong ya Pak ya. Iya kamu ini sholat aja di masjid aja. Siapa yang ngasih rezeki? Ya kan, akhirnya apa, gara-gara ngomong itu orang pun pada ragu. Oh gitu, ya udahlah ini enggak ke masjid aja katanya Mas. Jadi hadirin rahimakumullah, artinya apa? Seluruh pembicaraan harus dengan ilmu. Kalau enggak bisa diam. Kenapa? Risikonya adalah su'ul khatimah. Di sini wa idmarus syak fillah. Nah, menyembunyikan keraguan. Nah, ini akan memunculkan keraguan kepada apa? Kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulih, demikian pula keraguan akan kerasulan Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang ngajak kita kepada sunnah, ayo Pak bareng-bareng kita sholat berjamaah, kita jangan bilang itu kan sunnah. Jangan. Karena itu sunnah kita mau. Paham ya? Nah, itu. Seperti sahabat. Ada seorang sahabat siapa namanya, Abu Bakar As-Siddiq, setelah beliau meninggal alaihi salatu wassalam, ditanya kepada putrinya, wahai putriku, adakah satu sunnah yang mana seumur hidup aku belum pernah buat namun Nabi pernah buat? Jadi yang dicari-cari adalah sunnah yang gak pernah dia buat. Ternyata ada Pak. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah pada masa hidupnya, beliau memberikan makan kepada satu wanita Yahudi di salah satu tempat. Itu pun hari-hari Nabi dicaci. Akhirnya apa? Pada saat itu juga Abu Bakar radhiyallahu an kemudian memerintahkan kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah ridha radhiyallahu anha untuk memasak. Kemudian masakan itu dibawa ke wanita tadi. Untuk apa? Menyempurnakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika hari ini kita diajak untuk menghidupkan sunnah, kalau kita nggak mampu jangan bilang itu kan sunnah, jangan. Nah, bahkan seandainya Rasulullah hidup di Kampleng gitu Pak, ya kan? Nah, itu kan sunnah, kena tabok gitu. Makanya dalam urusan sunnah Pak sekalian, kita jangan meremehkan, karena Allah sendiri mengatakan in tuti'uh tahtadu. Jika kamu ikut Muhammad, kamu pasti mendapatkan petunjukku. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tersesat Pak, ya kan? Baik di dunia, demikian pula nanti sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan Pak, silakan. Sudah sampai jam 7. Ya, monggo Pak. Haji. Monggo. Oh ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW termasuk bid'ah dalalah, bid'ah mana itu Pak? Ya. Jadi pertanyaan mengenai Maulid. Jadi Maulid ini sebagian para ulama mengatakan adalah sunnah. Dalilnya adalah Nabi selalu memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin. Dengan apa? Dengan berpuasa sunat. Nah, maka berdasarkan dalil itu dikiaskan kepada perayaan. Nah, maka itu sunnah.
Nah, sebagian para ulama mengatakan itu adalah bid'ah, namun bid'ahnya adalah apa? Hasanah. Kenapa? Walaupun Nabi nggak pernah merayakan secara wah gitu, tetapi apa? Tetapi di situ adalah tanda syukur. La in syakartum. Karena apa? Karena kenikmatan terbesar yang lahir di dunia adalah lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan malam termulia bukanlah malam Lailatul Qadar, kata Al-Alawi Al-Maliki, tetapi adalah malam di mana malam itu dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itu malam malaikat tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Tetapi malamnya dilahirkan Nabi Muhammad, diturunkan Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya malam di situ malam kita mengingatkan bahwasannya malam kejayaan. Dunia pernah jaya disebabkan lahirnya Nabi Muhammad. Dan hancurnya dunia dan apa musibah terbesar di dunia adalah meninggalnya Nabi Muhammad. Jadi musibah yang terbesar itu Pak, meninggalnya orang-orang soleh. Salah satu di antara yang terbesar, yang paling besar adalah meninggalnya kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi kalaulah itu dibahasakan sunnah kiasi. Kalau dibahas, nah ada sebagian orang juga yang mengatakan bid'ah dolalah. Nah, itu rombongan sebelah. Menunjukkan mereka mengatakan Nabi nggak pernah buat zikir bersama, bid'ah dolalah. Kemudian doa bareng-bareng gitu ya. Misalkan satu orang mimpin Allahumma filana juga bid'ah dolalah, dan seterusnya. Banyak sekali yang dibid'ahkan, tahlilan bid'ah dan lain-lain. Tapi ajibnya mereka nggak siap duduk bareng, diajak apa? Diajak diskusi bareng. Cukup ya, alhamdulillah Pak sekalian, untuk sementara kita tangguhkan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah diberikan waktu untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga pengajian ini diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi asbab wasilah bagi kita husnul khatimah. Dan juga kita doakan agar seluruh orang-orang Islam, seluruh urusannya, hajatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.